bangsa Indonesia dan wilayah Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta, dikenang sebagai sosok yang bersahaja. Putra dari Tanah Minang ini juga diteladani karena berhasil mencetuskan koperasi sebagai salah satu penunjang ekonomi kemasyarakatan. Sosok Muhammad Hatta atau Bung Hatta tak bisa terlepas dari sejarah Indonesia. Proklamator dan juga wakil presiden pertama Republik Indonesia ini memainkan peranan penting untuk memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah. Nama besar Bung Hatta selalu dikaitkan dengan tempat kelahirannya, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bung Hatta bahkan termasuk ke dalam generasi emas kebanggaan orang-orang Minangkabau. Rumah kelahiran Bung Hatta di Bukit Tinggi kini menjadi Museum Bung Hatta. Rumah ini telah mengalami pemugaran di tahun 1996. Setelah rumah aslinya rusak dimakan massa. Dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha, ayahnya merupakan ulama, sementara ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Di rumah inilah Bung Hatta menjalani masa kecilnya. Jika kita mengunjungi rumah ini, kita akan bernostalgia, terbawa kembali ke masa lalu ketika Bung Hatta menghuni rumah ini. Berbagai barang peninggalan keluarga Bung Hatta dapat kita lihat di museum ini. Bung Hatta mempelajari banyak hal, dari ilmu agama, ekonomi, hingga politik. Pengetahuannya pun kian meluas ketika ia mengenyam pendidikan di Handelshogeschool atau yang kini dikenal dengan Universitas Erasmus Rotterdam. Seperti produk-produk dari generasi 08 di Minangkabau ya, pada abad ke-20 kita juga menyaksikan ya bahwa Muhammad Hatta di samping mengenal pendidikan barat ya, dia adalah juga seorang yang sangat luas pengetahuan lain di bidang ilmu yang dia pelajari. Itu kan dia kan hanya seorang pendidikan yang berpendidikan sekolah ekonomi pada masa itu. Tapi pengetahuan politiknya, filsafatnya, sejarahnya, sosiologinya, antropologinya, hukumnya luar biasa. Jadi kita bisa katakan juga seorang Muhammad Hatta itu adalah seorang yang ensiklopedis untuk masanya. Nah, dan lebih daripada itu, ketika dia udah melangkah keluar dari daerahnya, dia udah melepaskan dari ikatan lokalitasnya. Dia menjadi anak dari sebuah bangsa. Tak hanya itu, Hatta muda pun gemar berorganisasi. Salah satunya di Yong Sumatera Bon.
Aktifnya dia dalam organisasi itulah yang memperluas wawasannya. Dia itu kan telah tampil ya. Ketika dia udah pindah dari kampungnya itu, dia berarti udah tampil dia. Ketika dia meninggalkan Bukit Tinggi pindah ke Padang, dia udah tampil dalam organisasi yang ada di Padang, di Mulo ya, dan di JIB di Jong Sumatera Bon. JSB dia udah tampil di Padang. Dia aktif di sana. Dia pindah ke Jakarta, dia udah aktif dan tampil di sana. Dan juga ketika dia pindah ke Belanda, dia juga telah tampil dan aktif di sana. Jadi dia telah tampil ya di pertemuan-pertemuan pemuda yang mula-mula kita lihat mungkin sifatnya masih mono ya, masih satu etnik, satu kelompok, tapi udah ada perubahan. Mungkin pertama kali dia hanya bersifat organisasi kampung, ya kan, nagarinya Bukit Tinggi, kemudian dia menjadi siswa Mulo, kemudian menjadi Sumatera Bon, kan berarti udah Sumatera tapi udah berbagai agama, udah berbagai suku dalamnya itu. Akhirnya dia menjadi Indonesia Vereniging nantinya di Belanda, jadi Persatuan Pemuda Indonesia. Nah, jadi kan ada evolusi keterlibatannya, tampilnya di dalam organisasi tadi itu. Jadi makin lama makin sempurna. Kalau semula hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke berbagai-bagai kelompok yang ada dalamnya. Jadi memang ada evolusi yang makin lama makin sempurna dalam proses tampilnya dan tokohnya si Muhammad Hatta. Dari berorganisasi itulah nilai-nilai nasionalisme Bung Hatta kian mengakar. Apalagi ketika mendapat kedaulatan Indonesia tergerus penjajah Belanda. Tidak hanya kemampuan berpolitiknya, wakil presiden pertama Indonesia yang dikenal bersahaja ini juga diteladani karena berhasil mencetuskan koperasi sebagai salah satu penunjang ekonomi kemasyarakatan. A great son of his country. Demikianlah sosok Bung Hatta di mata dunia internasional. Semoga di masa mendatang akan kembali muncul sosok-sosok Hatta muda, cendekiawan dan negarawan bersahaja yang mampu mengharumkan nama bangsa.